Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Akbar dari kelas 2D D4 Administrasi Bisnis. Kali ini saya akan menjelaskan tentang deposito. Adapun materi yang akan dibahas, yang pertama pengertian deposito, yang kedua jenis-jenis deposito, yang ketiga syarat pembukaan rekening deposito, yang keempat keuntungan dan kelemahan deposito, dan yang kelima contoh perhitungan deposito. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan baik. Pengertian deposito. Deposito merupakan suatu produk bank yang mirip dengan jasa tabungan yang ditawarkan kepada masyarakat. Deposito adalah produk penyimpanan uang di bank dengan sistem setoran yang penarikannya hanya bisa dilakukan sesudah melewati waktu tertentu. Dana dalam deposito dijamin oleh pemerintah melalui lembaga penjamin simpanan yang mempunyai syarat tertentu. Deposito secara sederhana dapat diartikan sebagai proses kerjasama antara nasabah dengan pihak bank untuk menaruh sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu sesuai waktu yang disepakati bersama antara pihak bank dengan nasabah maupun calon nasabahnya. Deposito merupakan program simpanan sejenis investasi sederhana dari bank yang menjanjikan suku bunga tetap dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu yang ditawarkan oleh pihak bank mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18, atau 24 bulan. Berbeda dengan tabungan biasa dalam cara menabung, deposito suku bunga hanya dibayarkan pada akhir periode investasi. Setiap bank masing-masing memiliki suku bunga yang berbeda dan kompetitif. Jenis-jenis deposito. Yang pertama, deposito berjangka. Deposito berjangka adalah produk simpanan yang memiliki jangka waktu di mana penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Perjanjian dilakukan langsung antara pihak deposan dengan pihak bank. Jangka waktu deposito sangat bervariasi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Waktu yang ditentukan biasanya kisaran 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya berlaku kelipatan. Deposito berjangka diterbitkan dengan nama baik, perorangan atau lembaga untuk penarikan bunga deposito berjangka. Bisa dilakukan secara tunai atau dengan pemindah bukuan. Selain itu, setiap deposito akan dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterima. Yang kedua, deposito automatic rollover. Deposito automatic rollover merupakan bentuk lain deposito berjangka. Dalam hal ini, simpanan masyarakat yang berbentuk deposito yang telah jatuh tempo sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan. Namun dalam kasus ini, pihak deposan belum mengambilnya sehingga secara otomatis akan dilakukan proses perpanjangan waktu tanpa adanya persetujuan dari deposan. Yang ketiga, sertifikat deposito. Deposito ini dikeluarkan dalam bentuk sertifikat. Sertifikat itu tidak mengarah pada nama seseorang maupun lembaga tertentu, sehingga dapat dipindahtangankan dan sangat mungkin untuk diperjualbelikan. Yang keempat, deposito on call. Deposito ini merupakan tabungan berjangka dengan penyimpanan yang sangat singkat, minimal 7 hari, dan paling lama adalah kurang dari 1 bulan. Deposito ini dikhususkan untuk jumlah yang besar. Adapun syarat pembukaan rekening deposito, yang pertama bukti asli identitas diri berupa KTP atau SIM atau paspor untuk perorangan. Yang kedua, fotokopi bukti identitas atau legalitas badan usaha atau hukum untuk perusahaan. Yang ketiga, fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang keempat, memiliki rekening tabungan di bank terkait. Yang kelima, melakukan pengisian formulir permohonan pembukuan rekening deposito. Yang keenam, melakukan setoran awal atau dana minimal untuk pembukaan rekening deposito. Kelebihan dan kekurangan deposito. Yang pertama, kelebihan deposito. Tingkat keamanan lebih terjamin, mudah mengakses bunga deposito, tingkat risiko yang rendah, dan pendapatan per tenor. Kekurangan deposito, hasil imbal yang rendah, lemah terhadap inflasi, tidak terlibat pengelolaan dana.
Adapun rumus bunga deposito, simpanan di bawah 7,5 juta, bunga deposito sama dengan jumlah uang simpanan kali bunga per tahun kali tenor bagi 12 bulan bagi 365 hari. Simpanan di atas 7,5 juta, bunga deposito sama dengan jumlah uang simpanan kali bunga kali tahun kali 80% kali tenor bagi 12 bulan bagi 365 hari. Maksud dari 80% tersebut adalah karena adanya potongan pajak 20% untuk simpanan sejumlah 7,5 juta ke atas. Contoh soal, nasabah X menyimpan dana di deposito sebesar 5 juta dengan tenor simpanan selama 3 bulan dengan suku bunga 7,5%. Nasabah tersebut ingin mengetahui bunga yang ia dapatkan setiap bulannya. Adapun penyelesaiannya, bunga deposito per bulan 5 juta kali 7,5% kali 3 bagi 12 sama dengan 93.750. Contoh soal yang kedua, nasabah menyimpan dana di deposito sebesar 10 juta dengan tenor simpanan selama 3 bulan dengan suku bunga 7,5%. Nasabah tersebut ingin mengetahui bunga yang ia dapatkan setiap harinya dengan asumsi 1 bulan sama dengan 30 hari dan 1 tahun sama dengan 365 hari. Adapun penyelesaiannya, bunga deposito per hari sama dengan 10 juta kali 7,5% kali 80% kali 90 bagi 365 sama dengan 10 juta kali 6% kali 90 bagi 365, hasilnya sama dengan 147.945,21 rupiah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.